Shalom, perkenalkan nama saya Rita Clara Hutajulu. Saya mahasiswi Universitas Dian Nusantara, Kampus Cibubur, kelas Sabtu pagi dengan nomor induk mahasiswa 211211343. Adapun video ini saya buat guna memenuhi tugas besar mata kuliah Agama Kristen Protestan dengan dosen pengampuh Ibu Solmeria Sinaga. Pada video kali ini, saya mengambil tema bekerja adalah ibadah. Kata bekerja memiliki arti melakukan usaha, melakukan sesuatu. Sebagai orang percaya, bekerja juga merupakan sebuah ibadah bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Ya, kalau kita membaca dari Kejadian 2 ayat 15, di sana firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diciptakan untuk bekerja. Nah, kita sudah melihat bagaimana Tuhan merancangkan segala sesuatu pada mulanya itu terhadap Adam dan Hawa, sebagaimana kita baca tadi di Kejadian 2 ayat 15. Jadi tidak seharusnya seseorang itu bergantung kepada orang lain, apalagi tidak mau bekerja. Ini sangat tidak make sense dengan pengikut Kristus, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bekerja sudah menjadi tanggung jawab yang Allah berikan untuk setiap kita umat percaya selama kita menjalani kehidupan ini. Bekerja merupakan bagian dari sebuah ibadah jika kita kerjakan dengan niat, dengan tekad untuk tujuannya untuk beribadah, ya. Nah, bekerja juga ternyata tidak asal bekerja loh. Sebagai orang Kristen ini kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Ya, sebagai bentuk tanggung jawab seorang Kristen sebagai pengikut Kristus yang harus melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Ya, dia bekerja harus bersungguh-sungguh mentaati aturan-aturan yang diberikan atau yang diberlakukan oleh perusahaan, dan pekerja juga harus memiliki disiplin yang tinggi, bahkan bekerja dengan secara profesional, ya, dalam bekerja sungguh sebagai bagian pertanggungjawaban kita kepada Tuhan tentunya. Nah, berbicara soal bekerja juga, kalau teman-teman ingat di Kolose 3 ini juga mengingatkan kita bahwa bekerja itu harus kita lakukan dengan segenap hati, seperti melakukannya untuk Tuhan. Nah, saya coba bacakan kembali mengingatkan kita semua bahwa Kolose 3 ayat 23 dan 24 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bercermin dari Paulus. Dalam hal ini Paulus menasihatkan orang Kristen, orang percaya untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita, dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang diperbuat untuk Tuhan kelak akan mendapat upahnya. Tentunya bekerja pasti ada upahnya. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu
maha adil. Dia tahu bagaimana mengapresiasikan sesuatu bagi orang yang sungguh-sungguh bekerja, tidak sekedar untuk mencari uang. Betul, setiap orang butuh uang, tapi hendaknya bagi orang yang bekerja, motivasi yang utama adalah melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk uang. Karena seperti tadi kita baca di Kolose 3 ayat 23 itu, kelak orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapat upahnya. Betul ya. Nah, saya yakin kalau kita melakukan apapun dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya atau buahnya akan manis. Nah, melakukan pekerjaan juga meringankan beban perusahaan dengan kita melakukan sesuatu ataupun kontribusi yang kita bisa berikan kepada perusahaan. Pastinya kita juga berkeinginan dengan bekerja kita memberi dampak yang positif, memberi dampak yang baik bagi perusahaan. Harapannya di mana kita bekerja, kita bisa melakukan yang terbaik. Tentu saja hasil yang terbaik yang kita terima itu semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita melakukan itu sebagai sebuah ibadah, melakukannya dengan sungguh-sungguh itu ya seolah-olah di depan kita ini kita melakukannya, mempersembahkan pekerjaan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk bos kita. Nah, kalau kita sudah punya prinsip, punya dasar, punya basic, takut akan Tuhan, tanpa diawasin pun kita pasti bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan maksimal. Dan hasilnya saya yakin pasti sangat luar biasa, bukan? Nah, di situ pun kita bisa menyaksikan Kristus yang tinggal di dalam diri kita, itu yang memimpin kita melakukan setiap pekerjaan dengan sepenuh hati. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan video kali ini. Satu lagi yang perlu mungkin saya tambahkan, yang mungkin bisa menjadi rema untuk teman-teman dan untuk saya. Dari 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Dalam hal ini Paulus menjadi teladan untuk kita dalam hal bekerja. Paulus tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan apa yang dimiliki orang lain. Kebaikan hati orang lain dengan cuma-cuma itu tidak dia manfaatkan. Ia mengingatkan kita untuk tetap bekerja. Kita sebagai orang Kristen seharusnya menjadi berkat dan bukannya menjadi beban bagi orang lain, bukan? Maka dari itu, kebutuhan kita harus kita dapatkan sendiri dengan kerja keras. Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Kiranya sharing ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita jadikan pekerjaan kita sebagai ladang melayani, sebagai ladang Tuhan, sebagai ibadah kita, dan bekerja dengan niat sungguh-sungguh untuk beribadah sehingga kita bisa melakukan setiap tugas dan pekerjaan kita yang kita emban dengan sebaik-baiknya. Setiap hari, setiap waktu, jangan lupa saat kita berangkat dari rumah kita berdoa, tiba di kantor kita berdoa, memulai pekerjaan dan mengakhiri pekerjaan dengan doa, dan berangkat pulang pun demikian, berdoa sampai di rumah pun jangan lupa berdoa. Terpujilah nama Tuhan.
kekal sampai selama-lamanya. Shalom, terima kasih.